Pernah kepikiran nggak, apa sih persamaannya patung kuno di museum sama cangkir kopi yang lagi Anda pegang sekarang? Keduanya ternyata adalah bagian dari dunia seni tiga dimensi yang bakal kita bedah hari ini. Seni yang nggak cuma buat dilihat, tapi juga buat dipakai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Kita semua tahulah, lukisan itu datar, patung itu enggak. Tapi, apa sih yang benar-benar ngebedain keduanya? Jawabannya itu simpel banget, tapi fundamental. Dimensi ketiga. Lukisan itu kan cuma punya panjang dan lebar, tapi begitu kita tambahin kedalaman atau ketinggian, kita menciptakan volume. Objeknya itu seolah-olah loncat keluar dari kanvas dan jadi nyata, ada di ruangan yang sama barang kita. Nah, ini dia kuncinya. Seni 3D ini tuh bukan cuma buat pajangan di galeri. Seni ini ada di bawah Anda sekarang, di kursi yang Anda duduki. Ada di tangan Anda, cangkir kopi itu. Setiap benda fungsional di sekitar kita itu jadi bukti kalau seni 3D itu ya bagian dari hidup kita sehari-hari. Jadi, gimana sih sebuah objek 3D itu bisa tercipta? Semuanya itu dimulai dari 3 bahan rahasia. Yuk, kita bedah satu-satu. Elemen pertama adalah bentuk atau form. Anggap aja ini semacam DNA visual dari sebuah objek. Bentuk inilah yang nentuin karakternya. Apakah dia geometris dan kaku kayak kubus, atau organik dan meliuk-liuk kayak tubuh manusia. Selanjutnya ada ruang atau space. Ini penting ya, ini bukan cuma area kosong. Ruang itu elemen yang aktif banget. Para seniman dan desainer itu sengaja loh pakai ruang buat ngebentuk gimana kita merasakan dan berinteraksi dengan sebuah objek. Dan disinilah konsep ruang jadi menarik banget. Jadi, ruang itu ada dua. Ruang positif, yaitu si objeknya itu sendiri. Dan yang sering kita lupain, ruang negatif, area kosong di sekitarnya. Coba deh bayangin lubang di tengah donat. Tanpa lubang itu, donat ya nggak bakal jadi donat kan? Jadi kekosongan itu sama pentingnya dengan isinya. Dan yang ketiga tentu saja volume. Nah, inilah yang bikin sebuah objek itu kerasa ada dan nyata. Volume ngasih kesan berat, ngasih kesan padat, seolah-olah kita bisa ngerasain bobotnya cuma dengan ngeliat doang. Jadi gampangnya gini deh. Bentuk itu kerangkanya, volume itu isinya, dan ruang itu panggungnya. Tiga-tiganya ini kerja bareng buat nyiptain setiap objek 3D yang kita lihat setiap hari. Oke, kita udah tahu elemennya, sekarang kita lihat tujuannya. Gak semua seni 3 dimensi itu dibuat dengan alasan yang sama loh. Secara umum, ada 2 pekerjaan utama buat seni 3 dimensi ini. Di satu sisi, ada yang namanya seni murni. Tujuannya ya benar-benar buat berekspresi, mancing emosi, atau nyampein sebuah ide, kayak patung di taman kota gitu. Nah, di sisi lain ada seni terapan. Disinilah keindahan ketemu sama kegunaan. Ini tuh kursi kita, lampu kita, piring kita. Kelihatannya harus bagus, tapi yang lebih penting harus bisa dipakai. Sekarang kita ngintip dapurnya yuk. Gimana sih semua ini dibikin? Dari sebuah ide sampai jadi objek nyata, seorang seniman atau desainer itu punya banyak banget pilihan bahan dan alat. Bahannya sendiri secara garis besar dibagi 2. Ada bahan lunak kayak tanah liat yang enak banget buat dibentuk-bentuk dan gampang dikoreksi kalau ada salah. Terus, ada bahan keras kayak kayu, batu, atau logam. Bahan-bahan ini jelas lebih kuat dan awet, tapi ya butuh alat dan keahlian khusus buat ngolahnya. Proses kreatifnya sendiri tuh kayak sebuah perjalanan. Semua berawal dari percikan ide, terus diwujudin dalam sketsa kasar. Dari situ, baru deh milih bahan yang paling pas, yang nyambung sama desainnya. Terus, dimulailah proses pembentukan fisiknya. Terakhir, sentuhan akhir, kayak dipoles atau dicat yang ngasih nyawa ke karya itu. Oke, kita udah bahas elemen, tujuan, sampai prosesnya. Sekarang gimana kalau kita satuin semua ini dan coba pakai pengetahuan baru ini buat ngelihat dunia di sekitar kita dengan cara yang beda? Jadi gimana cara mulainya? Gini deh, lain kali Anda pegang cangkir atau duduk di kursi, coba berhenti sebentar. Jangan cuma dipakai, tapi benar-benar dilihat. Pakai kacamata 3D yang baru ini, kira-kira apa yang Anda perhatiin? Anda bisa pakai 4 pertanyaan simpel ini buat jadi panduan. Pertama, fungsi. Benda ini berguna nggak? Kedua, kekuatan. Kokoh dan awet nggak? Ketiga, keindahan. Enak dilihat nggak? Dan terakhir yang paling penting, keamanan. Aman nggak pas dipakai? 4 pilar inilah yang jadi dasar dari sebuah desain terapan yang keren. Nah, ini dia intinya. Pengetahuan ini tuh bukan cuma teori, tapi alat buat ngubah cara kita melihat.
Jadi, saya mau nantang Anda. Coba lihat sekeliling Anda sekarang juga. Pilih satu benda, apa aja. Perhatiin bentuknya, rasain ruang di sekitarnya, bayangin volumenya. Apakah benda itu tiba-tiba jadi terasa lebih hidup, lebih punya cerita? Kalau iya, selamat. Anda baru aja membuka mata Anda terhadap keajaiban dunia 3 dimensi yang selama ini ada di depan kita.